Halo semuanya. Eh, Pertama saya bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya yang senantiasa kurasakan hingga pada saat ini. Dan saya juga berterima kasih buat istri tersayang yang selalu mensupport untuk menjadi lebih berguna dalam hal khususnya membuat sebuah video yang mengedukasi banyak orang, atau lebih kerennya sekarang disebut menjadi seorang YouTuber. Nah, akan tetapi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu tidak mudah. Harus banyak tantangan, banyak perjalanan, banyak pergumulan, banyak kemelut dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting, sekalipun banyak tantangan, kemelut, pergumulan yang harus kita hadapi, tapi kita harus tetap fokus kepada sebuah tujuan. Tujuan kita bagaimana kita supaya berguna dan bermakna bagi semua orang. Nah, pada konten kali ini saya mau menceritakan awal mula membuat sebuah video di channel YouTube. Sebenarnya saya sudah membuat channel YouTube itu yaitu pada bulan Agustus tahun 2019. Akan tetapi hanya membuat pada saat itu. Yang saya upload video hanya ada 3 video. Tetapi di bulan Maret khususnya setelah terjadi pandemi COVID-19, maka di sanalah saya lebih giat, lebih serius membuat sebuah video. Tujuan awal membuat video di bulan Maret tahun 2020 yaitu membuat sebuah konten khotbah, yang mana pada saat itu oleh karena pandemi COVID-19 diharuskan peribadahan itu dilaksanakan di rumah-rumah. Maka sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan yang harus melayani sekian banyak orang, sekian banyak jiwa, maka saya dituntun untuk terus berkreasi untuk tetap melayani sekalipun pandemi terjadi. Maka salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk melayani seluruh jemaat yang Tuhan kasih kepada saya yaitu lewat video. Lewat video saya mengedukasi banyak orang, khususnya orang-orang yang saya layani. Nah, pada saat itu yang saya pikirkan, bagaimana semua orang yang menonton video menjadi terbangun mereka dalam hal keimanan. Setiap mereka menonton video yang saya buat, mereka mendapatkan suatu berkat yang begitu luar biasa, yang bukan dari saya tentunya, tetapi dari Tuhan. Lama-kelamaan yang saya pikirkan, yang saya persiapkan bagaimana hanya melayani jemaat saya dalam video, tetapi akhirnya sampai banyak orang yang akhirnya terlayani oleh karena video saya. Dan saya juga bersyukur kepada setiap Bapak, Ibu, saudara, sahabat, teman yang dengan setia terus mendukung dan mau menonton video saya, bahkan selalu membangun dan memberikan sebuah masukan dalam hal isi-isi konten. Akhirnya konten bisa berjalan dengan baik hingga pada saat ini. Hal yang lain yang mau saya ceritakan dalam konten kali ini yaitu bagaimana supaya dapat dimonetisasi. Sebenarnya yang saya pikirkan tidak persoalan untuk dimonetisasi, tapi oleh karena tuntunan maka harus dimonetisasi. Maka saya banyak melihat, banyak belajar, dan untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu tidak mudah. Bahkan untuk mendapatkan subscriber 1000k itu juga tidak mudah.
sebenarnya saya berusaha pada saat itu bagaimana supaya dapat 1000 subscriber. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana supaya bisa melaksanakan peribadahan, supaya live streaming. Akan tetapi jauh panggang dari api. Kenapa saya katakan seperti itu? Peribadahan yang harusnya bisa dilakukan secara live streaming tidak bisa saya lakukan karena saya tidak mendapatkan cepat, yaitu 1000 subscriber. Maka pada saat itu istri saya yang masih statusnya sebagai pacar pada saat itu, dia mendukung penuh dukungan kepada saya. Sampai kalau dia pada saat itu kerja, dia sampai setiap orang yang dia jumpai, diambilnya handphonenya, dibuatnya, di subscribe-nya. Ada sebuah cara yang begitu luar biasa yang dia lakukan. 1 subscriber 1 hari. Dan pada bulan Agustus, subscriber yang saya inginkan untuk 1000 subscriber itu terpenuhi, yaitu Agustus 2020 yang saya buat pada saat itu, Agustus 2019. Nah, untuk mendapatkan 4000 jam tayang juga ternyata tidak mudah. Tidak mudah, perlu usaha, perlu ketekunan, perlu keseriusan, dan perlu konten yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Tapi akhirnya bisa juga terlaksana pada saat bulan Agustus tahun 2020. Nah, yang mau saya ceritakan pada video kali ini, bagaimana setiap orang harusnya jangan pernah patah semangat ketika tantangan ada di depan. Justru harus semakin semangat. Apapun yang terjadi harus semakin semangat. Nah, setelah saya mendapatkan 4000 jam tayang tepatnya pada bulan Agustus dan 1000 lebih subscriber pada saat itu, maka ada yang namanya verifikasi. Yang saya pikir verifikasi itu ya memverifikasi, hanya sebatas memverifikasi mengisi alamat sesuai yang saya inginkan. Padahal bukan sesuai yang saya inginkan. Maka pada saat itu saya membuat alamat sesuai yang saya inginkan, tidak sesuai dengan data KTP. Sampai berapa kali diminta oleh dari pihak YouTube untuk memverifikasi, akhirnya gagal saya memverifikasi. Sampai YouTube saya sempat ditangguhkan 1 bulan lebih. Yang sudah dimonetisasi, akhirnya iklannya hilang kembali. Nah, walaupun demikian saya tidak patah semangat. Dengan dukungan dari istri, saya tetap semangat membuat video, menunggu 1 bulan lebih seperti yang dikatakan oleh pihak YouTube, dan akhirnya bisa diverifikasi. Nah, langkah berikutnya setelah terjadi verifikasian dan alamat kita sudah diterima sesuai dengan data yang kita cantumkan, ada yang namanya pengambilan PIN AdSense. Maka verifikasi ke langkah untuk mengambil PIN AdSense dari Google AdSense itu tidak gampang. Nah, pada saat itu juga saya membuat alamat tapi salah alamat. Akhirnya dikirim ke alamat yang lain. Tapi puji Tuhan, saya ucapkan, karena akhirnya hari ini saya berkesempatan untuk mendapatkan Google AdSense dari pihak YouTube. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan, dalam channel ini, langkah untuk menjadi seorang kreator itu tidak gampang dan tidak mudah. Yang pasti ada kerja keras, ada usaha, ada semangat. Tidak bisa kita hanya merencanakan sebuah rencana yang begitu baik, tapi tanpa ada usaha untuk mewujudkan rencana itu. Tidak ada
sebuah pekerjaan yang dapat terselesaikan kalau hanya sebatas berpangku tangan. Itu tidak mungkin. Maka kalau kita menginginkan sebuah hasil yang lebih maksimal, kita harus membuat usaha juga yang lebih maksimal dari yang biasanya, yang seharusnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak gampang untuk menjadi seorang kreator. Langkah tahap demi tahap, step by step harus kita jalani dengan baik. Tetapi yang terpenting adalah kita tetap tekun berusaha untuk terus berusaha dan belajar, dan jangan pernah patah semangat. Untuk kali ini sekali lagi saya mau mengatakan banyak terima kasih kepada sahabat, teman, saudara, bapak, ibu semuanya, kepada istri khususnya yang kemarin masih sebagai pacar, tapi tanggal 25 September 2020 akhirnya cinta kami dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan nikah. Sampai sekarang dia masih tetap mendukung, dan sampai Maranatha selamanya dia pasti mendukung. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak YouTube yang sudah memberikan kepada saya Google AdSense. Semoga kedepannya saya makin semangat lagi, saya semakin giat lagi. Dan saya juga masih tetap membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu untuk terus memberikan dukungan kepada saya dengan kesediaan menonton setiap konten yang saya berikan, dengan kesediaan mensubscribe juga. Itu sangat-sangat mendukung, sehingga memberikan semangat yang lebih kepada saya. Tapi secara khusus saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Raja Gereja, yang memberikan berkatnya yang begitu luar biasa, begitu melimpah kepada saya. Sekali lagi, pada konten kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu, pihak Google, Tuhan Yesus, dan istri tercinta, dan orang-orang sekitar yang selalu mendukung. Tetap dukung channel saya dan konten-konten saya. Dan saya berharap selalu berikan masukan yang bisa membangun, supaya kedepannya saya lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi dalam membuat channel-channel atau konten-konten kreator yang lainnya. Terima kasih kepada kita semua. Salam sehat, selalu jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan. Salam kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.